Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinia Anggraheni. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hidrologi terapan, fokus pada bab hidrograf satuan. Nah, di hidrograf satuan ini akan dibagi menjadi dua video. Yang pertama, video tentang hidrograf satuan terukur yang ada di video kali ini. Baik, kita langsung saja simak penjelasannya. Jadi hidrograf satuan itu merupakan salah satu metode dalam menghitung banjir rancangan atau debit banjir rancangan, yaitu outputnya berupa hidrograf banjir, sehingga kita bisa mengetahui hubungan antara waktu dan debit banjirnya. Nah, hidrograf banjir sendiri di sini terdapat dua macam, yaitu hidrograf satuan sintetik dan hidrograf satuan terukur. Pada perhitungan banjir rancangan atau hidrograf banjir, ada dua data yang paling tidak kita punyai. Yang pertama adalah hujan, data hujan. Kemudian yang kedua itu adalah kalau kita mempunyai data debit, data pengukuran debit, atau data pengukuran muka air, maka kita bisa menggunakan AWLR, data AWLR, yaitu 1 dan 2B di sini. Kemudian kita bisa menganalisis menjadi hidrograf satuan terukur. Sedangkan jika kita tidak mempunyai data pengukuran AWLR, maka yang wajib kita punya adalah peta topografi, di mana peta topografi itu memuat berbagai macam parameter das, misalkan saja panjang sungai, kemudian luas das, kemudian kemiringan sungai, dan seterusnya. Maka kita bisa menganalisis menjadi hidrograf satuan sintetik. Nah, data hujan tadi tentu saja tidak hanya berupa data, tapi kita harus analisis datanya menjadi hujan rancangan, sehingga kita bisa mendistribusikan hujan menjadi distribusi hujan, yang kemudian jika hujan efektif dari hasil analisis hujan dikalikan dengan hidrograf satuan, baik itu satuan sintetik maupun hidrograf satuan terukur, kita bisa membuat hidrograf banjir rancangan dengan skala ulang tertentu. Jadi fungsi hidrograf satuan adalah sebagai salah satu tahap dalam menghitung atau membuat hidrograf banjir. Hidrograf satuan sendiri adalah hidrograf limpasan langsung akibat hujan efektif yang terjadi dianggap merata di seluruh das dengan intensitas yang tetap dalam satu satuan waktu tertentu. Umumnya itu kita gunakan milimeter per jam. Nah, hidrograf satuan ini biasanya masing-masing wilayah, masing-masing das memiliki karakter tertentu sehingga memiliki hidrograf satuan tertentu juga. Nah, konsep hidrograf satuan ini pertama kali dikemukakan oleh Sherman pada tahun 1932 yang dipergunakan untuk memperkirakan banjir yang terjadi akibat hujan dengan kedalaman dan distribusi tertentu. Hidrograf satuan mengandaikan sistem das itu sebagai suatu sistem yang linear time invariant, di mana yang pertama hujannya merata di seluruh das. Ya, padahal kita tahu bahwa hujan itu tentu saja sangat bervariasi di
bahkan di suatu wilayah itu cakupannya belum DAS, tapi nah dengan metode ini kita menganggap hujan itu merata terjadi di seluruh DAS dengan intensitas yang tetap pada interval waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah hujan terjadi kapanpun tidak berpengaruh terhadap proses transformasi hujan menjadi aliran atau time invariant. Kemudian yang ketiga, hidrograf atau debitnya berbanding lurus dengan hujan dan berlaku asas superposisi. Kemudian yang keempat, waktu resesi atau waktu dari akhir hujan sampai akhir limpasan langsungnya selalu tetap. Itu andaian atau batasan yang digunakan dalam metode hidrograf satuan. Mungkin bisa lebih jelasnya yaitu ketika hujan efektif tersebut terjadi atau hujan yang menyebabkan terjadinya limpasan langsung, itu tiap jam itu akan menghasilkan hidrograf tertentu. Kemudian pada jam kedua dia juga menghasilkan hidrograf tertentu. Kemudian yang ketiga ini juga menghasilkan hidrograf tertentu jika hujan efektif tersebut dikalikan dengan hidrograf satuan. Dan akhirnya kita bisa menjumlahkan total hidrograf ini menjadi sebuah hidrograf banjir. Nah, kalau kita pisah-pisahkan, misalkan ada hujan 5 mm per jam, akibat hujan tersebut, maka hujan efektif tadi dikalikan hidrograf satuan dikalikan hujan efektif, maka akan menghasilkan hidrograf limpasan langsung sekian. Jika hujan efektif 2 dikalikan dengan hidrograf satuan, maka hasilnya sekian. Hujan efektif 3 sekian dikalikan dengan unit hidrograf, maka akan menghasilkan hidrograf sekian. Nah, maka dari total hidrograf tadi sebenarnya kalau kita analisis, maka kita bisa membuat unit hidrograf yang besarnya adalah 1 mm per jam. Jadi ini akan memudahkan pada saat kita menghitung hujan rancangan. Dengan hujan efektif yang kita sudah analisis, tinggal dikalikan dengan unit hidrograf, maka kita akan bisa menghasilkan hidrograf limpasan langsung atau hidrograf banjir. Bukan hidrograf limpasan langsung saja ya, tapi hidrograf banjir. Dengan adanya penjumlahan misalkan baseline. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hidrograf satuan itu terbagi menjadi dua, yaitu hidrograf satuan analitik atau terukur dan hidrograf satuan sintetik. Hidrograf satuan analitik itu bisa dilakukan jika kita punya dua data yang tadi. Yang pertama adalah data hujan dan data pengukuran kedalaman air atau muka air AWLR. Sedangkan jika tidak punya data pengukuran AWLR, maka kita bisa gunakan hidrograf satuan sintetik. Hidrograf satuan analitik kita bisa pakai beberapa cara yang sudah diketahui banyak digunakan. Yang pertama bisa polinomial, bisa Collins, bisa least square, linear, dan sebagainya. Kemudian kalau hidrograf satuan sintetik kita bisa pakai Schneider, Nakayasu, SCS, Gamma 1, ITB 1, dan lain-lain yang mungkin banyak literatur juga sudah tertulis di sana. Nah, yang akan kita bahas tentu saja waktu tidak akan cukup untuk membahas semua materinya. Sehingga di materi hidrograf satuan terukur ini atau analitik ini,
kita hanya membahas satu metode saja, yaitu persamaan polinomial. Nah, tahapannya yang pertama adalah pilih data hujan jam-jaman, kemudian likokalibrasi dan hidrograf aliran terukur di sungai. Sehingga kita punya data hujan dan data debitnya. Kemudian yang kedua, pisahkan base flow dan hidrograf limpasan langsungnya. Karena hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung dalam satu satuan, yaitu 1 mm per jam, sehingga kita pakai hidrograf limpasan langsungnya. Maka kita harus pisahkan hidrografnya antara base flow dan limpasan langsungnya. Kemudian yang ketiga, tetapkan nilai lossesnya, atau kita bisa pakai cara P-index untuk menetapkan nilai lossesnya. Dan tentu saja setelah kita tahu nilai P-index-nya, maka kita bisa menghitung atau mengetahui hujan efektifnya. Kemudian yang nomor 4, dengan prinsip superposisi, maka selain superposisi, linear time invariant dan constant base time dapat disusun persamaan polinomial untuk menentukan hidrograf satuannya. Nah, ini adalah cakupan di materi sebelumnya, bagaimana kejadian hujan dalam satu hari misalkan, itu akan mempengaruhi terbentuknya hidrograf di suatu sistem tangkapan air. Maka tugas kita adalah memisahkan antara limpasan langsung dan base flow-nya. Kemudian kita bisa tahu hujan efektifnya. Kemudian kita bisa menghitung unit hidrografnya berdasarkan kejadian hujan efektif dan hidrograf limpasan langsungnya. Prinsipnya adalah hujan efektif 1 dikalikan debit runoff itu salah. Hujan efektif 1 dikalikan UH atau unit hidrograf itu akan sama dengan debit runoff-nya. Jika ada 3 hujan efektif, maka hujan efektif 1 kali unit hidrograf 1 itu akan sama dengan Q runoff di sini. Kemudian jika ada jam kedua, ini ada pengaruh hujan efektif 2, maka P efektif 1 dikalikan UH2 ditambah P efektif 2 dikalikan UH1 itu harus sama dengan Q runoff di jam kedua. Seperti itu dan seterusnya sampai dengan waktu yang ditentukan di sini. Atau sebenarnya gini, kita kembali ke sini. Ini ya. Mungkin konsep ini paling mudah dipahami. Jadi konsepnya, misalkan ini adalah hujan efektif, misal ada 3 hujan efektif ya, kalikan unit hidrograf 1, yang ini hujan efektif 2, kalikan unit hidrograf 2, salah, bukan unit hidrograf 2. Kemudian P efektif 3 kali unit hidrograf itu kalau ditotalkan
sama dengan Q runoff atau QLL 1, QLL 2, QLL 3, sampai dengan QLL N. Nah, di sini pengaruh hujan efektif 1 mulai nolnya di sini. Kalau pengaruh hujan efektif 2, nolnya mulai di sini. Pengaruh hujan efektif 3, nilainya 0 di sini. Sehingga kalau di sini hidrograf limpasan langsung 1 itu hasilnya 0. Kemudian QLL2 itu hasilnya adalah P efektif 1 kali UH1. Di total itu harus sama dengan QLL2. Kemudian di jam ketiga, itu ada P efektif 2 kali UH2. Ini 1. Kemudian yang ini P efektif 2 kali UH1. Nah, hasilnya ini tambah ini harus sama dengan QLL3. Ini tambah ini harus sama dengan ini. Kemudian ada QLL4 misalkan di sini P efektif 1 kali UH3 kelanjutannya. Kemudian di sini P efektif 2 kali UH2. P efektif 3 kali UH1. Dan seterusnya sampai dengan N gitu ya. Misalnya P efektif 1 kali UHN, ini P efektif 2 kali UHN-1, P efektif 3 kali UHN-2. Di sini QLLN. Nah, tapi yang akan kita cari adalah nilai unit hidrografnya, sehingga ketika kita punya data QLL, nah, yang kita punya adalah QLL dan P efektif. Sehingga kita bisa menghitung unit hidrograf. Kalau kita punya QLL, kita tahu P efektif, maka kita punya UH1. Kemudian di langkah selanjutnya kita punya QLL3, kita punya UH1, P efektif 1 dan 2, maka kita bisa cari UH2. Kita punya QLL4, kita punya P efektif 1, 2, 3, UH1 diketahui, UH2 diketahui, kita bisa cari UH3, dan seterusnya sampai selesai. Itulah konsepnya. Maka untuk lebih memahami, kita bisa selesaikan contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Pada suatu das seluas 75,6 km persegi terjadi hujan merata selama 4 jam, berturut-turut sebesar 13, 15, 12, dan 8 mm. Akibat hujan tersebut, terjadi perubahan debit aliran di sungai terukur pada tabel di bawah ini. Tentukan hidrograf satuan di das tersebut dengan menggunakan cara polinomial.
Nah, diketahui pengukuran atau pencatatan muka airnya atau sudah berupa debit ya di sini. Debitnya sekian pada waktu sekian dengan hujan durasi 4 jam, 13, 15, 12, dan 8 mm. Nah, kita coba gunakan Excel. Nah, ini sudah saya salin soalnya. Ini soalnya tadi, kemudian ini soalnya tadi. A-nya kita diketahui 75,6 km persegi, maka dengan cara pemisahan hidrograf limpasan langsung dan base flow, kita bisa cari ya unit hidrografnya. Pertama, kita bikin dulu tabelnya, tabel waktu, P, dan Q-nya. Kemudian kita ambil, langkahnya adalah membuat base flow-nya tentu saja ya. Nah, base flow-nya kemarin kita sudah belajar bagaimana memisahkan dengan metode garis lurus. Bisa kita plot atau kita perhatikan titik paling rendah pada saat mau mulai hidrograf naiknya. Di sini titik paling rendah adalah 5, 11, 27. Berarti paling rendah adalah 5. Berarti base flow itu kita mulai dari angka 5. Kemudian di akhir adalah nilai yang mulai konstan. Nah, di sini paling akhir adalah 5, tanpa menunjukkan nilai konstan, berarti bisa kita ambil 5. Nah, base flow-nya kebetulan di awal 5 dan di akhir 5, artinya garis lurus sepanjang ini 5 sampai 5. Artinya base flow-nya tetap 5 sampai akhir. Kemudian kita bisa mencari QLL-nya. QLL adalah Q dikurangi base flow. Maka kita bisa hitung QLL-nya di sini dalam satuan meter kubik per sekon. Kemudian volume limpasan langsungnya kali 3.600 dalam satuan meter kubik. Kemudian tinggi limpasan langsung bisa kita hitung dengan volume limpasan langsung dibagi dengan luas dasnya sebesar 75,6 km persegi, kita jadikan meter persegi. Dalam satuan meter, kemudian karena ingin mencari hujan efektif, kita jadikan milimeter. 10 mm. Nah, setelah ini, maka tugas kita adalah mencari hujan efektif. Sebelumnya, kita harus menentukan P-index-nya terlebih dahulu. Nah, hujannya sudah ketemu ya, kita bisa plot di sini. Select data, add hujan, plus, mana sih Pak ini? Hujan. Oke. Kita ganti mungkin agar lebih enak dilihat. Kita buat data tabelnya biar kelihatan. Kemudian kita asumsikan P-index-nya ya.
Pertama, asumsi awalnya. Asumsi 1 kita buat dulu. Misalkan asumsi awal itu ada di sini. Berarti di antara 0 dan 8. Maka caranya adalah asumsi hujan efektif yang terjadi dari hujan 13, 15, 12, dan 8 dikurangi dengan TLL-nya dibagi jumlahnya. 9,5. Ternyata salah ya. Salah. Kemudian asumsi yang kedua kita buat di antara 8 dan 12. 8 sampai 12. 8 sampai 12. Jadinya tanggal. Ampun dah ya. 8 sampai 12. Ini. Jadi hujan yang terjadi adalah 13 ditambah 15 ditambah 12 kurangi TLL dibagi 3 mm, berarti asumsi kita benar. Maka P indeks itu sama dengan 10. Jadi hujan efektifnya ada 3. 1, 2, dan 3. Ada 12 dikurangi dengan 10. 13 ya. Sama dengan 13 dikurangi 10. Terus ada 15 dikurangi 10. Dan ada 12 dikurangi 10. Milimeter, milimeter, dan milimeter. Nah, di sini kita punya QLL dan hujan efektif. P efektif 1, P efektif 2 kali UH, ini kali UH, ini P efektif 3 kali UH. Kita pindah ya P efektifnya biar gampang. Kemudian di sini adalah UH-nya itu sendiri, atau unit hidrografnya. Jadi konsepnya kita mulai di sini 0, kemudian 0, sini 0. Nah, di sini tinggal melanjutkan waktunya saja. Nah, tadi konsepnya adalah P efektif 1 dikalikan UH itu kan sama dengan QLL. Maka kalau QLL-nya 0, pasti UH di sini juga 0 ya. Kemudian di sini QLL-nya ada 6. P efektifnya 3. Berarti UH-nya berapa? Sama dengan 6 dibagi 3. Efektif 1 kali UH 1. UH 2, sorry. UH 2. Ini saya kunci ya, karena sama terus pada kelanjutannya. 6
sama dengan GLL. Total ini itu harus sama dengan ini. Checking. Maka ini sama dengan sum. Kemudian yang ini kan dimulai dari sini dulu, karena di sini kan UH-nya pakai UH2, UH1-nya 0, ya. UH2-nya berarti 2, berarti P efektif 2 kalikan UH2 sama dengan 10. Padahal totalnya ini harus 22, berarti di sini sama dengan 22 dikurangi 10 dibagi efektif 3. Ini sama dengan 3 kali. Ini sama dengan ini. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga. Nah, ini kita gunakan data sebelumnya sama dengan P efektif 3 kalikan dengan 2, 4. Kemudian P efektif 2 kalikan dengan UH 3, 20. Nah, masih 24, berarti ini sama dengan 42 dikurangi 20 ditambah 4 dibagi dengan bikin efektif satunya 8,667. Di sini bagi 3 dikalikan 3 kalikan kok totalnya 50, berarti masih sama. Oh, ini juga dikurangi. Nah, sama dengan 42. Nah, kalau sudah ketemu di 3 ini, kita nggak usah meneruskan, kita cukup tarik aja garisnya. Ditarik sampai selesai. Ditarik sampai selesai. Ditarik sampai selesai. Ini sudah 0 ya. Kita bisa jarak. Nah, ini sudah 0. Ini sudah sama. Angka ini di sini sama dengan di sini ya. UH-nya sudah diketahui. Kalau kita cek, kita kunci biar kita nggak usah ngubah lagi. Kita copy aja caranya di sini. Kalau kita cek di sini satuannya harus 1 mm. Ini yang menunjukkan bahwa hidrograf satuan kita sudah betul, besarnya 1 mm. Lalu kalau kita buat hidrografnya,
hidrograf satuan. X-nya adalah waktu. U-nya itu adalah kurang lebih ini sebenarnya bisa dihilangin aja. Jadi sampai jam ke-7. Itu adalah unit hidrograf atau hidrograf satuan yang berhasil kita cari dengan menggunakan metode polinomial. Maka terjawab sudah ya pertanyaan dari materi yang tadi. Itu kan hidrograf satuan di das tersebut dengan menggunakan cara polinomial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.